Pertama, mana yang utama kita doa di dalam sholat atau di luar sholat? Saya secara pribadi menganjurkan doa di dalam sholat itu kan Rasul mengatakan di antara saat yang sangat dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Faksiru, maka perbanyaklah. Pengertian perbanyak di sini tidak menjadikan kita fokus di doa kita, akhirnya malah sholatnya kita malah agak terganggu. Pengertian di sini yang saya pahami adalah yaitu sesimpel mungkin tetapi kita memahami. Nah, doa memang yang paling baik adalah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita nggak hafal, misalkan kita dengan doa hajat kita pastikan tidak dilafadzkan, tidak disaharkan. Contohnya kita dalam sujud itu kita berdoa gini, ya Allah, bila kebaikan, keberkahan, petunjuk dan dia rahmat rezeki yang baik dan halal, selamat terbaik dunia dan akhirat untukku, keluargaku, anak istriku, teman sahabatku dan kaum muslimin muslimah dimanapun berada. Itu kan kalau dilafatkan bentuknya seperti itu. Tetapi kalau tidak kita lafatkan, artinya tidak kita jaharkan, itu juga sebagian ulama membolehkan. Kemudian yang jelas satu, yang kedua di dalam sholat itu ada doa yang sebelum kita salam. Yang tidak pernah ditinggalkan adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Terus bisa kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Prinsipnya doa-doa yang ada di bacaan dalam sholat itu, kalau itu memang redaksinya dari Nabi yang terutama waktu sujud harus lafadznya memang bahasa Arab. Tapi kalau yang nggak bahasa Arab pun diperbolehkan selama tidak dijaharkan atau tidak dilafadzkan. Tetapi saya lebih cenderung mengambil yang singkat-singkat saja. Ya, tapi doa itu singkat enggak, tapi nggak boleh disingkat-singkat ya. Doa itu singkat tapi memikat gitu loh ya. Nah, doa itu singkat tapi jangan disingkat-singkat. Contohnya, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Nah, ini singkat banget nih. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Terus besoknya atau setelah sholatnya kemudian, ya Allah, doa saya idem kayak yang kemarin. Nah, ini kan. Ya, itu ya, Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua, kita pernah kaji kan miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga adalah sholat. Satu. Yang kedua, inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah. Idza shaluhat shaluhat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Ini namanya syarat. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya baik. Maka kalau sholatnya nggak baik, yang lainnya juga nggak baik. Nah, sekarang kebalikannya, dia baik sekali, bakti sekali sama orang tuanya, tapi dia tidak sholat. Ya, dia baik dalam pandangan manusia, tapi tidak dalam pandangan Allah. Karena yang dinilai adalah, yaitu dia pandangan Allah adalah yang pertama dinilai adalah dari sholatnya. Berpahala atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ya pahala kalau dia ya menyatakan la ilaha illallah, dia tidak melakukan kesyirikan dan dia kemudian mau bertobat. Tapi kalau dia memang sampai dari awalnya sampai akhir dia nggak pernah sholat dan dia tidak sholat, maka tadi tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran pertama kali adalah sholatnya. Jadi kalau nanti dibenarkan, jadi yang penting bakti saja sama orang tua, nggak sholat juga masuk surga, akhirnya nggak sholat betul gitu Pak. Wong yang suruh sholat aja pada nggak sholat, gitu. Allah a'lam. Padahal sholat yang benar kan aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tadi sholatnya, puasanya nggak diterima oleh Allah kalau dia durhaka pada orang tua. Gimana kalau dia dibalik sekarang, dia bakti sama orang tua, tapi nggak sholat, ya dia baik dalam pandangan manusia, tapi tidak dalam pandangan Allah. Karena ketentuannya, sholatnya itu yang benar kan dapat mencegah perbuatan keji munkar, dan salah satunya berakhlak karimah, akhlak mulia, dan dia akan baik sama orang tuanya. Allah alam bisawab. Ditangkaskan lagi dengan sabda Nabi, bainal abdi wa bainal kufri tarku sholat. Batas yang membedakan keimanan dan kekafiran adalah sholat. Nah, sholat ya kafir. Allah alam.